Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa qutil arwah wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Para pemirsa LNG Bontang rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tentu seringkali kita ucapkan hal yang demikian atas segala nikmat yang Allah berikan pada diri kita. Nikmat kesehatan, nikmat panjang umur, lebih-lebih nikmat Allah tetapkan iman, sampai ini kita bawa sampai kita kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pembahasan kita di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ketepatan kami memiliki kitab Riyadhus Shalihin cetakan Beirut. Di dalam hadis yang ke-442 di sini berkenaan tentang fadlir raja, yaitu tentang keutamaan harapan. Di saat seperti inilah kita harus ada harapan. Orang yang sakit, dia harus memiliki harapan Allah akan menyembuhkan pada diri kita. Mereka yang di PHK harus punya harapan, harus punya optimis. Allah akan mempermudah dia untuk mencari rezeki yang lainnya. Begitu pula seorang guru dengan metode berbagai pembelajaran yang disampaikan oleh guru yang tidak mungkin dengan tatap muka secara online, tetap optimis bahwa generasi kita akan menjadi generasi yang baik. Begitulah banyaknya pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat suci Al-Qur'an surah Al-Ghafir ayat 44 sampai 45 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirun bil ibad. Fawaqahallahu sayyiati ma makaru. Ufawwidu amri ilallah. Katanya Nabi Soleh, seorang nabi yang sabar luar biasa, yang hidup musuh Raja Samud. Ketika kita menyandarkan sesuatu kepada Allah, ufawwidu amri ilallah, dan saya menyerahkan urusanku kepada Allah. Ketika suatu urusan dipasrahkan kepada Allah, maka kita menjadi enak hidup ini. Innallah basirun bil ibad. Sesungguhnya Allah itu maha melihat terhadap hambanya, dan Allah menjaganya dari hal kesalahan terhadap tipu daya mereka. Optimis, harapan itu harus ada pada diri kita. Saya masih teringat ketika masih belajar di Jami'atul Ahqaf
Tarim, Yaman. Melihat masyarakatnya biasa-biasa saja. Pernah sewaktu-waktu saya berjalan di waktu pagi, subuh lah, setelah subuh berjalan gitu. Ada beberapa orang tua yang duduk, mereka berjemur, mereka ngobrol, mereka asik mungkin bertukar pikiran. Sudah sepuh mereka. Dan itu banyak kita jumpai mereka dalam kehidupan tentu kekurangan. Tapi harapan hidup luar biasa pada diri mereka. Justru ketika kami mendekati lisan mereka, mulut mereka berkomat kamit, saya pikir hanya sebatas mereka bercengkrama saja, sebatas mereka ngobrol sana sini. Tetapi justru mereka murojaah hafalan Qur'annya. Subhanallah, begitu luar biasanya. Kita hanyalah melihat, saya pikir mereka hanya mengobrol begitu. Ketika kita hadir majelis-majelis khususnya di Tarim karena Manhaj Salamah, justru banyak pengajian dari orang-orang tua. Mereka duduk bawa kitab, dia mutola'ah. Seakan-akan dia tidak berpikir dunia itu. Walaupun bukan berarti kita tidak butuh dunia, bukan berarti mereka tidak butuh dunia. Tetapi dunia itu bukanlah menjadikan dia lupa segala-galanya dalam hidup ini. Dia cari apa sih yang dikerjain di sana. Mungkin para pemirsa, khususnya LNG PT Badak, apa sih pekerjaan mereka di sana? Kurma. Dan itu pun biasanya yang banyak itu di bulan suci Ramadan. Kita biasa makan rutop. Bahkan orang-orang Arab ketika kita ada di Sakan, ada tempat tinggal, orang Arab di situ berkata kepada kita, "Hai ya Indonesia, khudu al-rutop." Jadi kita disuruh untuk ngambil. Enaknya, nikmatnya luar biasa. Yang masih kuning, nikmatnya luar biasa. Kita suruh ambil, suruh makan. Mereka khair, mereka orang baik begitu. Mereka rasa persaudaraan yang luar biasa mereka. Walaupun dalam kondisi masyarakat yang kalau kita bandingkan dengan Indonesia, justru kita lebih nikmat segala-galanya. Bisa mungkin kita menanam singkong dengan batang, taruh gitu akan hidup. Mungkin kita menanam pisang akan tumbuh pisang. Mungkin kita menanam sayur-sayuran, tinggal kita memetik. Kalau di sana dengan suasana yang panas yang kurang lebih 50 derajat. Bahkan kalau sudah musim panas kita ini tidak pakai sandal, menginjak di pasir, kakinya panas luar biasa. Kalaulah dingin, maka muka kita ini banyak keluar darah. Kita biasanya pakai Nivea untuk supaya tidak keluar darah. Tetapi itulah kesabaran pada diri mereka. Bagaimana riyadhah, bagaimana pelaksanaan pelatihan pembentukan tazkiyatun nafas, pembentukan penyucian diri kita, sebagaimana kalau kita hubungkan dari firman Allah, daripada hadis yang menjadi pokok pembahasan kita. An Anis radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dari Anis, mudah-mudahan Allah ridho kepadanya, qala, berkata Anis, sami'tu Rasulullah, saya mendengar
Rasulullah SAW yaqulu berkata, bersabda. Qala Allah Ta'ala, Allah bersabda. Berarti hadis ini adalah hadis qudsi. Hadis qudsi. Gimana bunyi redaksinya? Bunyi matannya, ya ibna Adam, wahai anak Adam, innaka ma da'autani, sesungguhnya kamu, apa yang kamu berdoa kepadaku, warajautani, dan apa yang kamu harapkan kepadaku, artinya harapkan kepada Allah. Ghafartu laka ala ma kana, maka sungguh Allah akan mengampuni kepadamu. Allah akan mengampuni kepadamu. Berapapun ala ma kana, berapapun dosa pada diri kita. Wala ubali, dan Allah tidak peduli. Haknya Allah. Ketika ada permohonan doa kita kepada Allah, ada pengharapan kita kepada Allah, pasti Allah akan mengampuni pada diri kita. Dan itulah yang Allah firmankan di dalam ayat suci Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibud da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Idza sa'alaka ibadi, jika hambaku bertanya kepadamu, kepada Nabi Muhammad, idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, tentangku, katakan bahwa Allah itu dekat. Ujibud da'watad da'i, saya akan mengabulkan doa orang yang mau berdoa. Ujibud da'watad da'i idza da'ani, saya akan mengabulkan doa jika orang itu mau berdoa kepadaku. Begitulah Allah memberikan spot pada diri kita untuk menyandarkan sesuatu, semuanya itu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyerahkan perkara itu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan disebutkan, ya ibna Adam, wahai anak Adam, lau balagat dunubaka ananas sama, apabila dosamu balagot, telah mencapai ananas sama, seawan, setinggi awan. Karena kalau kita lihat tafsir di sini, ananal sama bi fathil mimi qila huwa man anna laka minha. Jadi di fathah ainnya ana itu kila dikatakan ma'anna laka minha, adalah sesuatu yang tampak bagimu. Ai dhahara idza rafa ra'sak, artinya sesuatu adalah tampak jika kamu melihat ra'saka, idza rafa'ta ra'saka, jika kamu mengadahkan kepalamu ke langit, ke atas, berarti itu adalah wa as-sahab, wa as-sihab, yaitu adalah awan. Dosa kita sebanyak awan yang ada di langit, Allah ampuni pada diri kita.
jikalau kita meminta kepada Allah, summastaghfartani ghafarta laka wala ubali. Kemudian ketika wahai anak Adam, jikalau kamu telah dosamu telah mencapai setinggi awan, banyaknya begitu dosa kita. Summastaghfartani, kemudian kamu meminta ampun, kemudian kamu minta ampun kepadaku, kepada Allah. Kata Allah, ghafartu laka wala ubali, maka saya akan mengampuni kepadamu, saya tidak peduli. Allah punya hak segala-galanya, Allah ampuni pada diri kita. Nah, itulah yang perlu adanya pengharapan yang diri kita kepada Allah. Jangan sampai ada putus asa pada diri kita mencari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Ya ibna Adam, disebutkan, innaka law ataitani, wahai anak Adam, sesungguhnya kamu, law ataitani, jika kamu datang kepadaku, bi kurabil ardi khataya, dengan banyaknya kesalahan sepenuh di bumi, sebanyak di bumi kesalahan kita, Allah ampuni pada diri kita. Di sini disebutkan wa qurabul ardi, maksudnya wa qurabul ardi ma yuqaribu mila'uhu, adalah sesuatu yang mendekati terpenuhnya. Jadi terpenuh dosa kita di bumi. Seringnya kita berbuat dosa kepada Allah. Apa kata Allah? Apa firman Allah? Summa laqaitani, summa laqitani, kemudian kamu berjumpa kepadaku, kemudian engkau memohon kepada Allah, kemudian engkau beribadah kepada Allah, kepadaku. Yang penting la tusyriku bihi syai'ah. Yang penting kamu tidaklah syirik kepadaku. Yang penting engkau tidaklah menyekutukan kepada Allah. Yang penting engkau tidak menyekutukan kepadaku dengan sesuatu. Apa kata Allah? La ataituka bi qurabiha maghfiratan. Maka sungguh Allah akan datang kepadamu dengan pengampunan atas dosa-dosamu yang banyak di bumi. Allah hapus semuanya. Begitulah Allah memberikan kemurahan pada diri kita atas segala dosa-dosa kita. Karena itu disebutkan waqala hadis hasan, diriwayatkan ini adalah hadis hasan. Begitulah di dalam kitab Riyadus Shalihin dikarang oleh Syekh Nawawi memberikan inti kehidupan kita kalaulah kita ingin menarik kesimpulan bahwa dalam hidup ini haruslah optimis. Dalam hidup ini harus ada harapan kepada Allah. Lebih-lebih dalam suasana kayak gini yang kadang-kala putus asa di antara kita. Na'udzubillah min. Tetap optimis. Tetap berusaha sebaik mungkin. Allah pasti akan memberikan jalan pada diri kita. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan balagtu an hadzal hadis yunfa' lakum minas sa'irin fi isyahadah fi Bontang. Mungkin inilah yang dapat kami sampaikan, dan insya Allah bisa kita akan berjumpa di kesempatan yang lainnya. Mudah-mudahan mendatangkan manfaat.
wal afu minkum ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.